Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Kita ketemu lagi di video reaksi. Kali ini mudah-mudahan beberapa video ini dapat menginspirasi kalian, mengedukasi kalian. Jadi kalian bisa mempertimbangkan kalau mau buat seperti ini cocok atau enggak, sesuai dengan budget atau enggak. Ya, mari kita reaksi sama-sama. Yuk. Ide kreatif seniman Acian. Ini Acian bukan sembarang Acian. Acian dibentuk motif 3D oleh seniman bangunan. Dikerjakan dengan teliti dan konsisten, membentuk motif yang memukau. Ini keren sih, saya setuju. Jadi kreatif profilan ya, saya bilang ini profilan ya. Profilan itu memang, cukup lama dan makan waktu, tapi hasilnya ya karena ini seni, bukan lagi pekerjaan kayak acian biasa gitu kan. Profil itu seni gitu loh, dan seni itu ya yang dinilai itu mahal. Jadi kalau hitungannya kayak begini, ini bukan hitungannya lagi per meter persegi kalau motifnya udah kayak begini gitu loh. Ini yang harus kalian perhitungkan untuk estimasinya itu ya ini modelnya ya borongan berapa nih gitu loh. Satu tiang misalkan di profil kayak begini nih, ya itu berapa gitu loh, nggak bisa dihitung per meter persegi. Kalaupun dihitung meter persegi juga nggak apa-apa, tapi harganya ya pasti mahal gitu loh. Nah ini bener nih kata si Riyad Moko 8241. Ingat seni itu mahal, jiwa seni itu mantap, membutuhkan skill luar biasa. Harapanmu bagus. Semoga sukses, banyak menarik minat ya. Kerja baik pada akhir cukup baik, memuaskan para pelanggan. Itu hebat. Nah itu memang ini udah termasuk seni. Saya setuju dengan Riyad Moko 8241 ini. Nah, Eee, saya nggak menyarankan ya masang dinding bata ringan tuh seperti ini gitu loh. Pertama yang kita lihat di sini apa? Tidak ada benangan sama sekali di sini kan. Di area pasangan bata ringan ini tidak ada benangan. Kita tidak tahu entah dia lurus, entah dia vertikal, entah enggak, kita nggak tahu. Itu yang saya tidak rekomendasikan pasang seperti ini. Ini tukang ngadi-ngadi aja ini. ini parah nih. Udah gitu, ini kan bata ringan, Bos, ya kan, bata ringan. Kok pakai adukannya pakai semen biasa? Harusnya pakai yang memang khusus semen pasang bata ringan, semen instan, mortar instan. Itu sih saran saya, oke? Buat tukang wajib nonton sampai habis. Beginilah tips dan cara ketika sedang melakukan pekerjaan bangunan di tempat yang tinggi dan sulit dijangkau. Tidak perlu menggunakan begesting untuk mengerjakannya. Cukup dengan menggunakan potongan besi yang dibentuk mempunyai siku sebagai penahan ke dinding rumah. Cara ini lebih praktis dan belum banyak tukang yang tahu, guys. Ya, saya setuju, kalau mau pakai kayak begini ya. Cuman satu lagi yang perlu saya tambahkan, oke bisa bergelantungan di sini pakai model tangga kayak begitu tadi, tapi harus dipastikan bahwa, besi-besi ini kuat, pertama itu. Terus yang kedua, tetap pakai body harness. Jadi body harness ini sebagai safety-nya lagi, ya kan, jadi dia harus diikatkan di mana gitu loh, buat tiang atau di mana mungkin di sini ada besi untuk pengikat untuk body harness-nya itu. Jadi kalau misalkan terjadi ya kita nggak tahu ya, orang kerja itu kan kadang capek, stres, panas gitu kan, kita tidak tahu. Ya jadi ketika dia misalkan ya mungkin dia bisa nih pegangan sama tangga gini kan, tapi kalau dengan body harness kan dia lebih safety lagi, itu sih. Menurut kalian apa yang salah dalam Lester ini? Yang pertama, satu nggak buat kepalaan, ya kan? Tidak membuat kepalaan, itu salah fatal, Lester. Walaupun dindingnya sudah rata menurut kita, wah udah benangan, udah bagus, dindingnya, tapi kalau plesterannya nggak buat kepalaan, saya tidak yakin itu plesterannya rata. Ini jangan ditiru, oke?
Siapa yang baru tahu ternyata seperti ini cara tukang di Thailand meratakan plesteran lantai agar hasilnya rapi dan nggak Hmm, kurang efektif ya, narik plastik kayak begitu itu malah bikin nggak rata. Jadi dia makin apalagi kondisi basah, plastik itu kan dia lengket ya di airnya itu kan, di air semennya itu. Jadi kalau pas diseret kayak begitu, dia malah membentuk tekstur dari bekas seretannya itu. Jadi, aciannya jadi nggak rata gitu loh. Ya bagusnya itu pakai mesin untuk, apa namanya, perata itu, gitu loh. Itu dah yang paling bener, gitu loh. Kalau ini saya nggak rekomendasiin. perlu lama dengan menggunakan plastik yang diseret pada plesteran yang masih basah. Ya, jadi memang, pertama dia buat malan ini dulu. Nih, ini kepalaan buat tangganya ini dulu diukur sama dia, agar tinggi tangganya ini rata. Cuman menurut saya, lebar tangga sama tinggi tangga ini terlalu capek untuk naiknya gitu loh. Kenapa? Karena minimal atau maksimal tinggi dari, stepping tangga itu 18 senti. Ini orang arsitek pasti tahu, 18 senti. Nah, jadi kita tuh melangkahkan kaki naik itu nggak capek gitu loh, nggak capek. Begitupun kalau kita turun, ini kalau lebih dari 18 senti itu kita kayak, aduh kayak mendaki gunung gitu loh. Padahal ini kan cuman tangga mau ke lantai 1 atau lantai 2 gitu loh. Ini, kurang landai, jadi kurang pendek stepping-nya ini ya, ini maksimal 18 senti ya, 18 senti pun itu sudah finishing ya, udah jadi gitu loh. Aku setuju sama alat untuk ngampar, adukannya itu, terus diseret sret gitu, ini tinggal plek 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 gitu. Setuju sekali sih. Cuman itu kalau yang berlaku dia ininya pakai udah dicor, lantainya udah dicor, itu tinggal ngeratain, kalau ininya udah rata gitu kan. Cuman kebanyakan konstruksi di Indonesia nih lantainya ini masalah nggak rata, ya kan. Jadi menurut saya kalau kondisinya tidak rata kayak begitu, kita harus pasang benangan lepel, lepel dulu apakah dia rata apa enggak. Kalau yakin dengan lantainya ini udah rata, nggak apa-apa pakai alat itu, wah, gitu. Bisa juga kalau pakai alat itu tapi harus ada benang, benang lepelnya. Jadi kita tahu, eee, ketebalannya ini rata apa enggak. Ini kan mereka pasang nggak pakai benangan ya, ya. Ini nggak pakai benang lepelnya. Ya syukur-syukur kalau lantainya ini udah rata, itu sih. Ide kreatif tembok biasa jadi marmer. Ini cat khusus yang dibuat untuk ngecat tembok supaya jadi seperti marmer. Setelah dicampur warna tinggal dioles-oles pakai sentuhan seni, dioles-oles jadilah seperti marmer seperti ini. Ini adalah jenis epoksi yang bisa menempel di tembok. Dengan perpaduan warna tadi, tembok jadi benar-benar seperti. Keren sih nih, nanti gue cari ya catnya ini apa ya, catnya ini nih, pernis tembok dan kayu clear gloss, kemudian base coat, primer stucco venetian plaster, kemudian cat tembok dekoratif stucco white. Nah, jadi memang kalau mau pasang reng, ini kan pasang reng nih. Jadi kalau mau pasang reng itu, kalau mau ngepas ya harus dibuat malan dulu. Malan ini jarak-jaraknya ini, jarak-jarak rengnya itu. Jadi begitu terus ke situ, ya nggak perlu pakai benang juga jadinya gitu kan. Tapi tetap harus lebih bagusnya tetap harus pakai benang sih. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini tetap ditarik benang. Nah, cuman ini untuk ngepasin lagi gitu loh.
Jadi memang dia kondisinya waktu nyekrup gitu kan, waktu masang sekrupnya itu, ya benangannya berfungsi untuk, sesuai ukuran. Nah, pas nyekrupnya itu dia kepegang gitu loh, plek, mantep, kepegang, baru krek krek krek, nanti sebelah sana geser lagi, krek krek krek. Jadi dia kadang-kadang kan walaupun kita sudah benang dari ujung sana ujung sini itu udah bener, nah kadang-kadang ini rengnya itu yang suka meleak-liu gitu loh, kalau kita langsung sekrup 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 gitu aja, nanti suka nggak pas genteng itu kan ada cantolannya di bawah gini kan, pengaitnya itu kan, nanti pengaitnya nanti kalau nggak pas, turun gitu loh, kalau turun bocor udah fatal itu, gitu. Tuh, nanti kalau kalian ini tak rekomendasiin ya, jadi kalau mau buat sudutan kayak begitu, karena ini kan apalagi dia di atas ya, rawan sekali gompel gitu kan. Jadi memang kalau pakai itu udah pasti nggak gompel gitu loh. Nah tuh, nah itu waktu mlester, pasang, terus langsung diaci. Inilah detik-detik seorang mandor yang sedang mengawasi tukang yang sedang bekerja pada saat penuangan coran beton. Tidak disangka akan terjadi ambruk seperti yang terlihat di dalam video. Nah, jika diperhatikan, sepertinya tiang penyangga kurang banyak sehingga bisa ambruk. Tetapi si mandor ini sangat tenang sekali melihat kondisi seperti itu. Kira-kira mandornya mikir apa ya, guys? Yang dipikir ya pertama, tekor. Itulah banyaknya mandor, tukang, pekerja yang nggak ngerti konstruksi, disuruh kerja, ya kayak begini hasilnya, gitu kan. Makanya kalau mau ngecor itu dipastikan backcasting-nya, penyangga backcasting-nya itu tahu nggak kalau coran kayak begini tuh, jarak tiang ke tiang bambu atau pakai kayu gelam atau pakai kayu kaso itu minimal 50 senti loh jaraknya. Maksimal, sorry, maksimal itu 50 senti. Jadi ini tiang 50 senti 50 senti. Itu nggak boleh kalau cuman itu loh nggak ada tiangnya. Kita lihat nih, kita putar ulang ada tiangnya apa Inilah nggak? detik-detik seorang Tuh, cuman dimakein scaffolding kayak begini. Nih. Sedangkan ini ya ada berapa orang nih? Satu 2 3 4 5 6. Ada 6 orang ditambah beban, apa namanya, besi, beton sama, betonnya sendiri yang masih basah ini kan berat nih. Ini cuman scaffolding gitu doang. Boleh pakai scaffolding itu boleh. Cuman, ya harus ditambah juga kayu. Mungkin ini mungkin yang buat dia jebol itu, balokan penyangga, scaffolding-nya ini yang meleset gitu loh. Jadi kan biasanya kan, scaffolding ini kan nggak langsung nopang si backstring multipleknya kan, dia pasti kan ada balokannya kan, ada kayu balok kaso itu yang dipakai kan. Nah mungkin itu meleset itu, jadi nggak kuat nih antara pertemuan scaffolding sama kayu kasonya ini, anggaplah ya kayu kasonya, kita ambil sampel ini nih, kita ambil sampel ini nih. Ini kayu kaso kan, ini kayu kaso melintang sini. Nah ini tiang scaffolding. Nah scaffolding-nya itu mungkin posisinya itu dia, menopang ini tuh dia nggak pas gitu loh. Nah, jadi ini harus dibuat pas, harus dibuat mati gitu loh kan. Jadi mungkin dia geser 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 meleset kayak begini kan, sret gitu kan. Nah, akhirnya ambrol karena ada tekanan dari atas gitu loh. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai kalian, rugi sih. Kalau aku bilang ini kerja 2 kali jadinya, ini susah nih benerin kayak begini nih. Mana harus ngebersihin bekas hancoran yang di bawah lagi, gitu kan. Nah, ini kemungkinan, penahan di bawah struktur nggak benar, ya memang nggak benar itu pasti. Yang di pikiran mandor adalah itu adalah kesalahan mandornya sendiri yang mengatur alurnya, makanya otomatis kulinya harus mau ngikutin saran dari mandor. Nah itu butuhnya QC ya, bukan hanya mandor. Jadi itu butuhnya QC ya,
di lapangan itu, quality control itu butuh di sana. Ya kalau misalkan mandornya nggak nguasain QC-nya juga, ya ini akibatnya, ya. Jadi harus bener-bener ya sebelum ngecor itu dicek lagi kekuatan scaffolding, kekuatan backcasting-nya, ya. Itu udah bener belum, backcasting-nya itu udah rapet belum, tahu-tahunya udah dipasang apa belum, atau button decking udah dipasang apa belum. Itu harus bener-bener dicek gitu loh, baru ngecor. The use of tile leveling systems ensures precise installation, eliminating uneven. Nah, ini kan cara masang biar dia level nih, si lantai granitnya ini kan biar levelnya itu sama. Jadi dia, apa namanya, pertemuan antara antara granit, satu ke satu itu, ke celah nut itu dia tetap smooth, gitu. Evenness and irregular edges. This not only enhances the aesthetics and functionality of the surface, but also provides advantage. Atau ada lagi yang modelnya dia pakai yang kayak gini. Nah, ini pakai kayak gini. Jadi, di-sekrup gitu, jadi dia tapi aku lebih lebih suka sama yang tadi itu sih, dibandingin yang ini, gitu kan. Karena kalau yang ini itu seolah-olah nanti dia, posisinya itu kalau misalkan kayak di sini kayak kurang kurang spesinya, jadi kayak dia itu kopong jadinya nanti. Oke, segini dulu video reaksi kali ini. Mudah-mudahan video yang tadi kita reaksi ini membuat kalian atau menambah pengetahuan kalian di bidang konstruksi. Kita ketemu lagi di video reaksi selanjutnya. Bye-bye.